Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan presentasi mengenai week 12, yaitu tentang tantangan knowledge management, solusi dan teknologi yang mengambil dari salah satu artikel. Next. Adapun kelompok kami, yaitu beranggotakan Najla, kemudian Konita, Novita, dan saya sendiri Gina, kemudian Rizky Rama. Next. Ada outline materi week 12 yang akan kami bahas, diantaranya ada 4 pilar implementasi knowledge management, metode pengukuran sistem knowledge management, indikator kinerja knowledge management, ekspresi indikator kinerja knowledge management, matriks kategori indikator kinerja knowledge management, dan terakhir adalah kesimpulan. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mind map tentang knowledge management, solusi, dan teknologi. Terdapat dua poin utama, yaitu pertama ada 4 pilar implementasi knowledge management, yang kedua ada kinerja sistem dari knowledge management. 4 pilar implementasi knowledge management itu terbagi menjadi ada kepemimpinan, organisasi, teknologi, dan belajar. Kemudian di kinerja sistem knowledge management terdapat metode pengukuran sistem knowledge management, indikator kinerja, 4 cara ekspresikan indikator kinerja, dan matriks kategorisasi indikator kinerja. Pada metode pengukuran sistem knowledge management terdapat efisiensi, efektivitas, penggunaan, dan kualitas. Kemudian pada indikator kinerja terdapat variabel, parameter, ukuran, ukuran statistik, subindeks, dan proxy untuk suatu ukuran. Kemudian pada 4 cara ekspresikan indikator kinerja terdapat persentase, skala, angka absolut, dan grafik. Dan yang terakhir pada matriks kategorisasi indikator kinerja ada proses, human, dan IT. Pada proses terdapat quality of knowledge, efficiency due to new routines, incentive, dan knowledge contributor. Pada human terdapat knowledge sharing attitude, knowledge sharing activities, use of participation in activities, dan awareness. Pada IT terdapat activities involvement, knowledge structure, dan usability. Adapun judul artikel yang kami ambil yaitu Knowledge Management Strategy, Innovation, and Performance in Small Business Enterprise in Indonesia yang ditulis oleh Aryo Bismo, Wensin Halim, Monica Andini, dan Erwinta pada tahun 2021. Next. Silahkan. Selanjutnya pendahuluan. Perkembangan teknologi di industri 4.0 membuat persaingan menjadi lebih ketat dari sebelumnya dan membawa bisnis ke tingkat persaingan berikutnya untuk bertahan. Menurut Marsdal 2019 menunjukkan geliat industri e-commerce juga telah mengembangkan sejumlah unicorn lokal perusahaan dengan nilai di atas US 1 juta seperti Tokopedia dan Bukalapak. Oleh karena itu, dianggap bahwa perusahaan pada usaha kecil atau SBE di Indonesia menjadi fokus penelitian karena penting bagi mereka untuk membangun manajemen pengetahuan dan inovasi untuk terus berkembang dalam persaingan tersebut. Strategi manajemen pengetahuan dapat menyelaraskan tujuan perusahaan dengan sumber daya dan kemampuan yang diperoleh perusahaan dengan menetapkan persyaratan intelektual dan strategis untuk mengurangi kesenjangan antara apa yang diketahui perusahaan dan apa yang sebenarnya terjadi. Next. Menurut data Kementerian Koperasi menggambarkan 1.785 koperasi dan 163.713 usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terdampak pandemi menurut Amri tahun 2020. Menurut Mudasir tahun 2020, setidaknya 39,9% usaha kecil dan menengah memutuskan untuk mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sementara itu, 16,1% UKM memutuskan untuk mengurangi karyawan karena penutupan toko fisik. Kondisi tersebut akan menjadi alasan lain bagi para pelaku SBE, khususnya di Indonesia, untuk menyadari pentingnya pengelolaan pengetahuan dan memunculkan inovasi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu SBE untuk membangun strategi
manajemen pengetahuan yang baik, dan untuk mencapai keuntungan yang lebih baik pada kondisi dan lingkungan tertentu. Next. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner ke UMKM di Indonesia. Next. Lalu responden yang dipilih sesuai dengan kriteria small business, yaitu perusahaan yang karyawannya tidak lebih dari 30. Item yang digunakan pada penelitian ini juga berhubungan dengan knowledge management, innovation, dan performance. Selanjutnya, ada pun hipotesis dari penelitian ini. H1 yaitu kodifikasi strategi manajemen pengetahuan meningkatkan inovasi. H2 yaitu personalisasi knowledge management meningkatkan inovasi. H3 yaitu personalization KM strategi berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. H4 yaitu kodifikasi strategi knowledge management berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan kapasitas inovasi. H5 yaitu kodifikasi strategi knowledge management berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan kapasitas inovasi. H6 yaitu personalization knowledge management strategi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan melalui peningkatan kapasitas inovasi. Selanjutnya, result and discussion dari topik yang kami angkat yaitu next. Hasil analisis faktor konfirmatori adalah untuk memeriksa reliabilitas dan validitas struktur yang digunakan untuk survei dengan kuesioner. Reliabilitas dan validitas diperiksa menggunakan skala composite reliability dan average variance extract untuk validitas konstruk. Semua konstruk layak untuk dianalisis dengan nilai minimal komposit reliabilitas adalah 0,70 dan untuk AFE adalah 0,50. Hasil CFA menunjukkan bahwa semua konstruk sudah melewati nilai minimal. Next. Lopez Nicholas dan Marono Kerdan pada tahun 2011 telah menunjukkan bahwa semua hipotesis dari H1 sampai H4 didukung pada model ini. Yang terlihat pada tabel 3, hasil menunjukkan adanya hasil yang berbeda. Hanya H1 dan H4 yang mendukung inovasi dan kinerja perusahaan secara langsung. Di sisi lain, strategi manajemen pengetahuan memiliki efek sekunder pada keseluruhan kinerja perusahaan melalui peningkatan kapabilitas inovasi organisasi yang mendukung H5 dan H6. Next. SBE di Indonesia percaya bahwa kemajuan teknologi menjadi salah satu hal penting untuk meningkatkan inovasi dan meningkatkan kinerja melalui inovasi, terutama di masa pandemi COVID-19, di mana bisnis online berkembang pesat di Indonesia. Lalu situasi tersebut menunjukkan peluang yang sangat besar untuk berkembang, sehingga diperlukan inovasi yang dibangun dari personalisasi karena karyawan termotivasi. Sehingga personalisasi secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. Komunikasi antara karyawan dan pelanggan diyakini lebih penting daripada berfokus pada inovasi secara internal. Efek ini bawahan dari strategi manajemen pengetahuan terhadap kinerja perusahaan melalui percepatan kapasitas inovasi perusahaan yaitu H5 dan H6 juga terbukti. Strategi manajemen pengetahuan memberikan dampak peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas inovasi. Strategi manajemen pengetahuan maupun inovasi akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, finansial, proses, dan internal yang merupakan isu penting bagi SBE selama pandemi karena mengubah perilaku masyarakat dan menurunkan perekonomian. Sehingga SBE perlu meningkatkan kinerjanya melalui inovasi dan manajemen pengetahuan. Selanjutnya mengenai kesimpulan, penelitian ini telah menyajikan pendekatan manajemen pengetahuan strategis yang memurnikan inovasi dan kinerja perusahaan. Pada artikel yang telah disampaikan, bahwasannya terlihat bahwa risiko strategi manajemen pengetahuan, kuantifikasi, dan personalisasi berdampak pada inovasi dan kinerja organisasi, yang akan menjadi bukti empiris untuk penelitian selanjutnya. Terlepas dari risikonya, hanya personalisasi yang menunjukkan dampak besar pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil penelitian dapat diimplementasikan kepada perusahaan karena wawasan baru dan temuan yang berguna untuk SBE, karena perusahaan saat ini cenderung mengabaikan fungsi utama manajemen pengetahuan. Manajer disarankan untuk menerapkan manajemen pengetahuan dan menyesuaikannya dengan perusahaan mereka sehingga mereka dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja melalui inovasi. Next. Nah, setelah dari artikel yang telah dibahas,
dapat dipahami bahwa penggunaan utama manajemen pengetahuan perusahaan dapat mengakui peningkatan terutama pada inovasi, hasil keuangan, proses, dan kemampuan sumber daya manusia sebagai hasil dari strategi manajemen pengetahuan yang dapat dipahami, kodifikasi, dan personalisasi. Oleh karena itu, strategi manajemen pengetahuan secara tidak langsung mendorong inovasi dan kinerja perusahaan. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.